Baik, kepada saudara penggugat, apakah sudah memahami atas jawaban kuasa hukum tergugat? Yang mulia, saya sudah memahami. Kepada para tergugat, apakah sudah memahami jawaban atas kuasa hukum tergugat? Yang mulia, kami paham. Baik, kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah memahami jawaban kuasa hukum tergugat? Sudah yang mulia. Baik, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami sebagai pihak penggugat telah menerima jawaban dari tergugat. Maka dari itu kami akan menanggapinya secara lengkapnya dengan replik. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat sedang menyiapkan replik? Sudah yang mulia. Baik, silakan maju ke depan untuk memberikan replik kepada saudara kuasa hukum tergugat. Silakan maju ke depan untuk menerima salinan replik dari pihak tergugat, pihak penggugat. Baik, silakan duduk. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan replik dari penggugat? Sudah yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk membacakan replik? Siap yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semu IAI Paranggawas yang bertanda tangan di bawah ini, para kuasa hukum para penggugat dengan ini mengajukan replik terhadap jawaban para tergugat sebagai berikut. 1. Tanggapan atas eksepsi tergugat. Yang pertama, bantahan atas eksepsi kompetensi absolut. Para penggugat menolak seluruh dari eksepsi kompetensi absolut para tergugat dengan alasan: 1. Objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 Buh Perdata. Yang kedua, tindakan tergugat 1 dan 2 yang merugikan para penggugat bersifat keperdataan, yaitu yang pertama, pengangkatan direksi yang tidak sah atau direktur utama WNA tanpa izin. Yang kedua, pembuatan akta yang cacat hukum. Adapun yang ketiga, pelaksanaan RUPS tanpa melibatkan ahli waris sah pendiri perusahaan. Adapun yang ketiga, walaupun terdapat tindakan administrasi dalam proses perubahan data di Ditjen ARU, namun itu hanya konsekuensi, bukan objek sengketa. Yang keempat, oleh karena itu, gugatan ini bukan sengketa TUN, melainkan sengketa PMH antar subjek hukum privat. Adapun yang kedua, bantahan atas eksepsi error in persona. 1. Identitas para tergugat sudah jelas. Tergugat 1 adalah perseroan yang perbuatannya disengketakan. Tergugat 2 adalah notaris, pembuat akta yang dipermasalahkan. Yang kedua, ucap legal tidak perlu digugat secara pribadi karena gugatan diarahkan pada perbuatan korporasi atau perseroan. Adapun yang ketiga, turut tergugat yang keempat, Kemenkumham atau Dirjen AHU sudah benar ditempatkan sebagai turut tergugat karena hanya memberikan legalisasi administratif, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, bantahan terhadap eksepsi belah pihak. Yang pertama, para penggugat memiliki kewenangan hukum sebagai ahli waris untuk menggugat tindakan perseroan. Yang kedua, tidak perlu menarik Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak
karena persoalan IMTA atau RPTKA bukan objek gugatan, tetapi menjadi bagian dan bukti bahwa direksi yang diangkat tidak sah. Yang ketiga, semua pihak yang terlibat langsung telah ditarik dalam gugatan. Yang keempat, bantahan atas eksepsi obskur libel. Yang pertama, gugatan telah disusun dengan jelas, sistematis, dan memenuhi syarat pasal 8 RP. Yang kedua, kerugian materi dan imateri telah dijelaskan dalam posita dan dibuktikan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, fakta-fakta terkait rangkaian perbuatan melawan hukum terbuat 1 dan 2 telah dirinci, bukan samar maupun kabur. Yang kedua, tanggapan atas pokok jawaban tergugat. Tanpa mengesampingkan eksepsi yang telah dibantah, para penggugat menyampaikan tanggapan berikut. Yang pertama, status direktur utama WNA tanpa izin adalah pelanggaran hukum. Yang pertama, para tergugat menyatakan bahwa Ucok Legar memiliki dokumen izin kerja, tetapi tidak pernah menunjukkan IMTA atau RPTKA yang sah. Yang kedua, dalam praktik ketenaga kerjaan, seorang WNA tidak dapat menjabat sebagai direktur utama tanpa izin khusus dari pemerintah. Yang ketiga, ketiadaan izin tersebut membuat seluruh tindakan direktur menjadi cacat hukum. Yang kedua, akta-akta notaris cacat hukum dan tidak sah. 1. Tergugat 1 membuat akta. Yang pertama, tanpa verifikasi mengenai status ahli waris. Yang kedua, tanpa memastikan legalitas jabatan direksi. Yang ketiga, tanpa melibatkan para ahli waris yang sah. Adapun yang kedua, sebagai pejabat umum, notaris wajib memeriksa kebenaran formil dan material, identitas serta kapasitas para penghadap. Adapun yang ketiga, karena itu akta yang dibuat adalah cacat hukum dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Yang ketiga, para penggugat memiliki legal standing. 1. Para penggugat memperoleh hibah wasiat yang sah dari almarhum Sukanta Tanut Jaja. Dengan demikian, para penggugat adalah pemilik hak atas perusahaan, setidaknya sebagai ahli waris yang memiliki kepentingan langsung. Yang ketiga, sesuai jurisprudensi MA, pemegang hak waris dapat menggugat perbuatan melawan hukum yang merugikan harta peninggalan. Yang keempat, kerugian para penggugat nyata dan terukur. Adapun yang pertama, para penggugat kehilangan hak finansial, hak suara, dan hak kepemilikan dalam perusahaan. Yang kedua, kerugian imateri timbul akibat tindakan para tergugat yang merusak kehormatan dan hubungan keluarga. Yang ketiga, nilai kerugian mencapai 500 miliar rupiah adalah estimasi kerugian real atas aset perusahaan dan potensi keuntungan yang hilang. 3. Kesimpulan Reddy. Adapun kesimpulan pertama, seluruh eksepsi para tergugat harus ditolak. Adapun yang kedua, gugatan para penggugat memenuhi kaidah formil dan materi. Yang ketiga, para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keempat, gugatan harus dilanjutkan pada tahap pembuktian. Adapun petitum Reddy, berdasarkan seluruh demikian replik ini disampaikan. Agar majelis hakim berkenan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara kuasa hukum penggugat yang telah menyampaikan replik atas jawaban dari pihak tergugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara telah memahami replik yang disampaikan oleh kuasa hukum? Yang mulia, saya telah memahami. Baik, kepada para penggugat, apakah sudah memahami replik yang disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Yang
replik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat? Sudah yang mulia. Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Kami para kuasa hukum tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan resmi dalam bentuk publik. Terima kasih yang mulia. Baik. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah menyiapkan duplik yang ingin disampaikan? Sudah yang mulia. Baik, maka dari itu silakan maju ke meja majelis untuk mengantarkan salinan duplik agar bisa diterima oleh kuasa hukum penggugat. Pada kuasa hukum penggugat silakan maju untuk menerima salinan replik, salinan duplik. Silakan kembali ke tempat. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menerima salinan duplik dari Sudah, penggugat? yang mulia. Baik. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan dupliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan disampaikan. Baik, izin yang mulia, di sini kami akan membacakan duplik terhadap replik penggugat dengan nomor perkara 327 Perdata Gugatan 2025 Pengadilan Semu IAI Padang Lawas Sibuan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Semu IAI Padang Lawas di Sibuan yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum para tergugat dari M. Fazli dan kuasa hukum lainnya memberikan duplik terhadap replik para penggugat sebagai berikut.
tergugat yang telah menyampaikan duplik. Baik. Kepada saudara tergugat, apakah sudah memahami isi duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum? Iya, yang mulia. Kepada saudara penggugat, apakah sudah memahami duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Iya, yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah memahami duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum tergugat? Sudah ya. Apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik yang mulia, kami telah menerima duplik daripada pihak tergugat. Namun pada saat ini kami tidak ada tanggapan maupun tambahan. Akan tetapi kami mohon kepada majelis hakim agar perkara ini atau persidangan ini dilanjutkan ke tahap pembuktian. Terima kasih. Baik. Dengan berakhirnya pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda untuk mempersiapkan sidang berikutnya, yaitu pemeriksaan alat bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat dalam 7 hari ke depan. Pada tanggal berapa, Panitra? Pada tanggal 1 Januari tahun 2026 yang mulia. Baik. Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan alat bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat. Maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.